wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safika. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan makna Gurindam 12 pasal 11 pada bait 1 dan 2. Secara sederhana memiliki arti sebuah puisi. Gurindam 12 adalah sekumpulan syair yang diciptakan oleh Raja Liaji di Pulau Penyengat. Adapun beliau adalah seorang sastrawan di Kepulauan Riau pada masanya dan diakui sebagai salah satu pahlawan nasional. Mengenai sebab-sebab Raja Liaji menciptakan Gurindam 12 adalah sebagai emas kawin yang diberikan kepada Engku Putri Hamidah yang tinggal di Pulau Penyengat. Mas kawin ini dipahatkan di batu marmer sebagai bukti rasa cintanya. Pada Gurindam 12, kata-kata yang bernuansa Islam sangat kental sekali, dikarenakan gurindam tersebut memang berisi wejangan maupun nasihat yang sangat berguna dan bersifat universal bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di mana Raja Liaji itu tinggal, yaitu masyarakat Melayu. Hal ini dimungkinkan karena dominannya unsur Islam dalam kehidupan bermasyarakat di kebudayaan Melayu sebagai dampak dari lancarnya proses islamisasi di wilayah tersebut, khususnya di Kepulauan Riau. 12 terdiri dari 12 pasal dan hampir semua liriknya mempunyai rima yang sama dalam satu bait. Akan menjelaskan makna pada Gurindam 12 pasal 11 pada bait 1 dan 2. Bait pertama dari pasal 11 berbunyi, hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Makna dari kalimat tersebut adalah himbauan kepada manusia untuk selalu bermanfaat kepada sesama. Sebab dalam Islam memang sangat dianjurkan sekali untuk saling memberikan manfaat. Seperti misalnya dalam sebuah hadis yang berbunyi, seorang muslim adalah saudara bagi orang Islam yang lain yang tidak akan menganiayanya, tidak akan membiarkannya ataupun menyerahkannya kepada musuhnya. Barang siapa yang menyampaikan hajat atau kepentingan saudaranya, maka Allah akan mengabulkan hajat orang itu. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan padanya ketika kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi rahasia seorang muslim, maka Allah akan menutupi baginya rahasianya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Lalu bait kedua yang berbunyi, hendaklah jadi kepala, buanglah perangai yang cela. Nah, pada bait kedua ini sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan dalam Islam yang sangat mengutamakan akhlak yang mulia. Nah, bukankah Rasulullah memiliki sifat-sifat terbaik dan jauh dari sifat yang tercela, yaitu fatana, amanah, sidik, dan tabligh. Sehingga seorang pemimpin hendaklah memiliki rasa tanggung jawab dan menjauhi akhlak yang tercela. Kamu semua adalah pemimpin, dan kamu semua akan dipertanggungjawabkan atas pimpinannya. Maka imam adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap makmumnya, dan seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan akan ditanya tentang pimpinannya. Dan seorang istri adalah pemimpin pada rumah tangga suaminya maupun anak-anaknya dan bertanggung jawab terhadap pimpinannya. Lalu seorang anak menjadi pemimpin terhadap ayahnya dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dipimpinnya. Dan seorang pelayan adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan bertanggung jawab atas pimpinannya. Maka kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua adalah bertanggung jawab terhadap hasil pimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Lestari dari jurusan Pendidikan Biologi angkatan 2017. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Gurindam 12 pasal 12 bait keempat dan kelima. Nah, langsung saja ke materi intinya. Bait keempat bunyinya, kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Maknanya, orang yang berilmu akan dikaruniai oleh Allah dan dihormati orang lain.
Begitu juga sebaliknya, jika orang tidak berilmu maka tidak akan dihormati dan dihargai oleh orang lain. Nah, langsung saja ke materi selanjutnya. Bait keempat bunyinya, hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasar dan cintai. Maknanya, hormatilah setiap manusia. Nah, ketika sebagai manusia, makhluk sosial, hendaknya menghormati sesama, tidak memandang kasta atau usia. Nah, ini adalah makna atau bunyi dari bait keempat dan kelima dari Gurini 12 pasal 12. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Treni Sawati dari Angkatan 17 Pendidikan Biologi, mata kuliah Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan makna dari Gurindam 12, yaitu pasal 12 bait ke-6 dan bait ke-7. Nah, jadi di sini saya sedikit menjelaskan di mana Gurindam adalah suatu bentuk puisi Melayu lama yang berdiri dari 2 baris kalimat dengan irama akhir yang sama dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, pada Gurindam 12 yang pasal ke-12 ini, jadi di mana dia itu berisikan tentang tugas seorang raja, menteri maupun rakyatnya terhadap bangsa dan negaranya. Nah, segala aturan yang telah ditetapkan maka harus dipatuhi. Lalu begitu juga halnya sebagai seorang menteri yang mentaati perintah sang raja dan sebagai rakyat agar senantiasa mentaati peraturan yang ada atau yang sudah dibuat oleh rajanya. Nah, jadi pada bait ke-6 dan bait ke-7, di mana di sini saya akan bahas bait ke-6 dulu yang berbunyi, raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Nah, jadi makna dari bait ke-6 ini adalah di mana hubungan raja dengan menterinya yang kerjasama. Nah, lalu sedangkan pada bait ke-7 yang berbunyi, betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Nah, jadi artinya adalah raja yang baik atau raja yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah raja yang adil terhadap rakyatnya. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan kata-kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Salmi. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu mengenai Gurindam 12. Nah, jadi saya akan menganalisis makna dari Gurindam pasal 11 bait 3 dan 4. Nah, ini adalah peta konsepnya. Yang pertama, pasal 11. Secara umum, makna dari pasal 11 itu adalah berisikan petuah atau nasihat agar di tengah masyarakat selalu menjaga adab, menjaga lisan, menjauhi amarah, memenuhi janji, memiliki rasa malu, dan selalu bermakna ceria. Nah, itu makna umum dari pasal 11. Nah, lalu bait 3 itu berbunyi, hendaklah memegang amanat, buanglah khianat. Nah, makna dari bait ini adalah dapat direnungkan sebagai upaya agar menjadi orang yang terpercaya, sebagaimana dalam sebuah hadis, laksanakanlah amanat atau kewajiban pada orang yang mempercayai diri padamu dan janganlah berkhianat pada orang yang menipumu. Nah, lalu bait keempat yaitu berbunyi, hendak marah dahulukan hajat. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud disebutkan, barang siapa yang menahan kemarahan padahal dia sanggup untuk melepaskan kemarahan itu, maka Allah akan memenuhi hati orang itu berupa keamanan dan keimanan. Nah, jadi maksudnya itu apabila kita merasa kita nih emosi, tidak marah atau apapun itu, nah sebaiknya kita menahan kemarahan kita itu. Lebih baik kita itu jangan melepaskan kemarahan itu, karena Allah itu akan memenuhi hati orang itu berupa keamanan dan keimanan. Nah, segitu saja penjelasan makna dari pasal 11 bait 3 dan 4. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aisyah Aryani
NIM 20030030042 dari Prodi Pendidikan Biologi, mata kuliah Tamadun dan Kunju Agama, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Gurindam 12 pasal 11 bait 5 dan 6 dalam bentuk peta konsep. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan waktu, langsung saja kita masuki di slide pertama, yaitu mengenai peta konsep materi Gurindam 12 pasal 11 bait 5 dan 6. Teman-teman bisa melihat yang sudah saya buat peta konsep seperti ini. Untuk bait kelima yang berbunyi, jika hendak dimalui, jangan memalui. Untuk bait keenam berbunyi, jika hendak ramai, murahkan peramai. Baiklah, kali ini saya akan mensenandungkan Gurindam 12 tersebut. Yang pertama bait kelima, jika hendak dimalui, jangan memalui. Jika hendak ramai, murahkan peramai. Dari Gurindam 12 pasal 11 bait 5 dan 6 tersebut kita memperoleh makna, yaitu dalam slide selanjutnya. Makna dari Larik Gurindam 12 pasal 11 bait kelima adalah, jika kita hendak dihormati orang atau hendak dimalui, artinya kita tidak boleh melanggar syarat. Tidak boleh melanggar syarat tersebut dapat dikatakan kita tidak boleh melanggar syarat atau ketentuan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, siapapun pemimpin harus mencintai rakyat dan negerinya dengan sepenuh hati. Untuk makna dari Larik Gurindam pasal 11 bait 6 adalah, jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu ataupun ingin silaturahminya semakin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu jalannya adalah dengan memperbaiki perangai atau tingkah laku. Pesan yang terdapat pada Gurindam di atas mengajarkan kita untuk belajar memiliki perangai atau tingkah laku yang baik. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai makna dari pasal 11 Gurindam 12 bait kelima dan 6 dan 3. Semoga dengan mengetahui makna dari bait tersebut, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Bila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datang dari diri kita sendiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menjunjung tinggi adat Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Putra Octaviana dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 20B kelompok 1 akan menjabarkan makna Gurindam 12 pasal ke-12 bait ke-1 sampai dengan 3 untuk memenuhi tugas tamadun dari Ibu Teti Kumalasari. Ada lagi jangan ditinggal. Baiklah, peta konsep saya yaitu bait pertama yang berbunyi, Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Maksud dari bait ini adalah apabila raja telah bersepakat atau bermusyawarah atau bermufakat dengan para menterinya atau para pejabatnya, maka sebuah keputusan tersebut yang diambil akan kuat. Dan untuk kekuatan luar yang ingin menghancurkan negeri tersebut akan susah, karena dengan adanya suatu persetujuan atau
permufakatan yang sangat kuat, suatu negara sangat susah untuk dirusak. Tentu saja dalam hal ini raja akan berdiskusi atau bermusyawarah dengan orang-orang yang cocok pada posisinya, karena sebagai pemimpin Marilah kita raja ada di dalam suatu tahap. Kita tidak boleh berdiskusi atau bermusyawarah dengan beberapa orang. Salah satunya adalah orang yang jahil, orang yang Pulau bisa, dan orang yang suka bermain pada bulan. Di antara rangkaian pulau pemimpin pandai berbudi. Maksud dari bait kedua ini adalah apabila kita tetap menjalankan apa yang telah menjadi yang tadi, itu adalah sebaik-baiknya dari sebuah pekerjaan. Tentu saja kebijakan yang hadir adalah Indah maka dari itu kita sebenarnya harus ikut berkontribusi dalam mencapai tujuan kita yang telah dan syukur kita berjaga. Semoga berjaya sampai akhir zaman. Maksudnya adalah apabila seorang pemimpin atau seorang raja telah berlaku adil kepada rakyatnya, maka pemimpin tersebut telah mendapatkan sebuah inayat atau pertolongan atau penjagaan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di sini Allah telah mensyaratkan atau mengarahkan pemimpin tersebut untuk bersikap selalu adil kepada rakyatnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada suatu kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.